Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Birori, mahasiswa Universitas Nurul Jadid, program studi hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak politik dan ekonomi jangka panjang dari hubungan antara kebijakan, perdagangan, dan lingkungan. Mengenai pengaturan hukum lingkungan internasional. Nah, hukum lingkungan internasional klasik meningkat dan bertambah melalui peraturan internasional yang aturan hukumnya tersebar di berbagai persetujuan ikrar bilateral. Disepakati Deklarasi Stockholm tahun 1972 dianggap seperti ikhtisar kebijakan peraturan lingkungan internasional yang meletakkan pondasi dan pokok-pokok otoritas penyelenggaraan lingkungan hidup. Prinsip hukum lingkungan internasional. A. Prinsip tanggung jawab negara secara hukum. Negara memiliki kedaulatan atas sumber kekayaan alam yang terletak di wilayah jurisdiksinya. Yang B. Prinsip keadilan antar generasi, intergeneration equity. Ada sebab penting tentang mengapa prinsip keadilan antar generasi perlu diatur. C. Prinsip dasar atas lingkungan hidup baik serta sehat. D. Prinsip kerjasama internasional. E. Prinsip pencemar membayar, pay polluter principle. Keadilan dalam suatu generasi, intergenerational equity, secara teoritis atau praktis terpaut erat dengan isu lingkungan serta substantiality. Dalam dampak tersebut berupa A. Beban dari resource area hidup dipikul oleh warga yang lemah secara sosial serta ekonomi. B. Kemiskinan mengakibatkan timbulnya deklarasi lingkungan. Masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar pada biasanya tidak mempunyai serta memikirkan kepedulian lingkungan dengan pelestarian sumber daya serta daya dukung lingkungan. C. Tidak seluruh anggota warga mempunyai akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berakibat pada lingkungan. D. Upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat berakibatkan berdampak pada sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, namun bisa pula menguntungkan sektor tertentu yang lain. E. Tidak sedikit praktik-praktik pembangunan dan penciptaan yang tidak berkepanjangan sehingga menyebabkan kehancuran lingkungan, sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang dipergunakan guna hajat hidup yang banyak seperti sungai dan lain-lain. Penyelenggaraan lingkungan hidup yang berperan inti kebijakan peraturan lingkungan internasional sebagaimana diatur dalam Deklarasi Rio 1992 bisa diterapkan dan telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan internasional, termasuk bidang perdagangan yang menjadi kekuatan lingkungan ekonomi sebuah negara. Hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada guru pengampu yaitu Bapak Temi Wijaya dan juga teman-teman teman-teman hukum angkatan 2021. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan UAS sekarang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.